lebih kecil yang dia dihasilkan bersama-sama dengan produk lain. Itu adalah byproduct. Byproduct itu bahasa Indonesianya adalah produk sampingan. Ya, jadi satu produk yang dia dihasilkan ya bersama-sama dengan produk lain, tetapi secara nilai ekonomisnya dia lebih kecil. Makanya disebut dengan produk sampingan. Nah, produk yang lainnya ini namanya produk utama. Dia si produk utama ini adalah produk yang memang diniatkan untuk diproduksi oleh perusahaan. Ya, jadi produk utama. Contohnya apa? Byproduct dan main product ini. Contohnya adalah misalkan ya, perusahaan furnitur kemarin itu dia sebelum kayunya dipotong untuk dijadikan kursi, misalkan dia usaha furnitur membuat kursi, dia kayunya itu kan diserut dulu. Ya. Nah, diserut kemarin ada scrap-nya, ada sisanya, yaitu bubuk kayu. Ya. Nah, bubuk kayu ini itu adalah kemudian bisa dijual. Bisa dijual atau perusahaan olah lagi menjadi triplek, sehingga bisa ada produk baru lagi. Nah, si bubuk kayu ini itu nggak sengaja, maksudnya bukan diniatkan untuk diproduksi, sehingga secara nilai ekonomisnya dia lebih rendah dibandingkan si produk utamanya. Maka tadi si scrap ini, si bubuk kayu ini itu namanya byproduct, produk sampingan. Ya. Atau contoh lainnya misalkan misalkan waktu membuat tahu, ya, perusahaan pembuat tahu, ya, dia membuat tahu, nah ada ampasnya, kemudian dibuat oncom, ya, si oncom ini merupakan produk sampingan, byproduct, begitu. Atau contoh lainnya, misalkan kita membuat konveksi, perusahaan baju, ya, memotong kainnya, kemudian ada perca, kemudian bisa dijual atau dibuat boneka perca. Nah, itu adalah byproduct-nya, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada byproduct, ada main product, tadi sudah dijelaskan, lalu ada joint product. Nah, joint product itu adalah produk yang diproduksi secara bersama dalam satu proses yang sama. Ya, joint product. Ya, jadi dalam satu proses produksi keluar beberapa produk. Itu adalah joint product namanya, produk bersama. Nah, kemudian nanti ada namanya split off point, ya, titik pisah. Split off point itu adalah titik di mana tadi produk yang bersama-sama di prosesnya tadi kemudian dia memisah. Gitu. Memisahnya bisa dia langsung dijual atau nanti dia diproses lebih lanjut tapi prosesnya sudah berbeda. Itulah proses titik pisahnya, itu namanya split off point. Nah, kemudian di sini ada joint cost, ya. Kalau joint cost itu adalah biaya terkait dengan tadi proses yang bersama-sama, joint product. Ya, jadi joint product ada biayanya bareng-bareng tadi namanya joint cost. Nah, Bu, apa bedanya byproduct dengan joint product? Nah, kalau byproduct prosesnya bersama, tapi yang satu secara nilai ekonominya lebih kecil. Tapi kalau yang namanya joint product, dia bersama-sama, nah secara nilai ekonominya dia tidak jauh berbeda. Itu joint product. Ya, contohnya di sini adalah disebut dengan byproduct, jadinya ya, produk yang tidak sampingan, gitu, sama-sama produk utama. Contohnya misalkan perusahaan yang pemotongan hewan, ya, perusahaan pemotongan hewan, habis sapi misalkan, habis sapinya disembelih, kemudian dipotong-potong, ada bagian daging yang khas dalam, khas luar, kemudian bagian apa lagi, gitu ya. Nah, itu sama-sama nilai ekonominya besar, ya. Tidak ada yang satu yang lebih kecil, gitu.
Nah, itu adalah namanya joint product. Ya, sama-sama. Kemudian misalkan contoh lainnya lagi adalah misalkan waktu perusahaan yang membuat misalkan perusahaan tambang, ya, dia menambang minyak, kemudian dia dalam prosesnya itu ada yang kemudian jadi aspal, jadi bahan bensin dan sebagainya, itu joint product, sama-sama besar, ya, gitu. Nah, baik yang joint product maupun by product tadi, karena tadi ada proses yang bersama-sama, maka muncul biaya bersama, itulah yang namanya joint cost. Sampai sini, apakah bisa dipahami untuk istilahnya? Bisa, Bu. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini kalau dalam gambar joint product, ya. Di sini misalkan ya joint inputnya bareng-bareng, ya, kemudian dia diproses, satu proses produksinya bersama, kemudian nanti di sini akan jadi beda-beda. Nah, di sini titik split off-nya, namanya split off point. Ya, bisa jadi oli, jadi bahan kimia yang lain, kemudian jadi bahan bakar begitu, ya. Kemudian di sini ada lagi, nah, kalau misalkan tadi setelah jadi minyak, ya, setelah jadi minyak, kemudian ada proses tambahan, tapi prosesnya ini berbeda-beda, maka di sini sudah bukan joint cost lagi, ya. Jadi di sini ada separable processing, di sini ada cost baru, ya. Bisa jadi ini langsung dijual minyak mentah misalkan, langsung bisa dijual atau diproses lagi, ada separate product cost-nya lagi tambahan. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana kita mengalokasikan, ya, bagaimana metode untuk mengalokasikan biaya yang common cost-nya ini, ya, yang biaya bersamanya ini, yang joint cost-nya ini, ya. Nah, mengalokasikannya tergantung dari apakah dia itu masuknya kelompoknya joint product, ya, atau masuk kelompok by product, produk sampingan atau produk bersama namanya, ya, joint product, produk bersama. Kenapa produk bersama? Karena dia diproduksi secara bersama-sama dengan nilai value yang relatif tidak jauh beda. Tapi kalau by product, dia diproses bersama, tapi yang satu itu bukan menjadi tujuan utama, sehingga secara nilai value-nya lebih kecil, gitu, ya. Nah, kita masuk dulu bagaimana sih alokasi metode biaya untuk by product, ya. Di sini metode by product itu ada 4 metodenya, ya. Yang pertama adalah pengakuan diakui sebagai gross revenue, penghasilan kotor. Kemudian yang kedua nanti net revenue, penghasilan bersih. Kemudian replacement cost method, metode penggantian biaya. Dan yang terakhir nanti metode harga pasar atau nilai pasar, market value, ya. Kita masuk ke yang pertama dulu, metode pengakuan gross revenue, ya. Gross revenue method ini dia dipecah lagi jadi 4, ya. Ada metode 1A, 1B, 1C sama 1D. Nah, metode 1A itu adalah namanya si by produknya itu diakui sebagai other income. Maka kalau kamu lihat ini laporan laba rugi di sini, ya, kita lihat sales-nya dari main produk aja. Produk utama penjualannya 10.000 unit kalikan 2. Lalu ada COGS, COGS-nya dari mana? COGS dari main product. Lalu ada gross profit, kemudian ada marketing and administrative expense, lalu operating income. Nah, di sini ada other income, masuklah si revenue dari sales-nya by product. Di sini. Ya. Nah, ini pengakuan yang pertama. Jadi, pengakuannya gross revenue, yang satu by product-nya diakui sebagai other income. Yang kedua, itu diakui sebagai
tambahan dari sales revenue. Nah, kalau yang kedua berarti logikanya dia ditempatkannya di mana? Byproduct revenue sebagai tambahan sales revenue. Kira-kira akan masuk di mana? Akan masuk di bagian yang ini, di atas. Jadi salesnya nanti ada dua. Yang satu salesnya main product, 20.000. Lalu ada satu lagi salesnya by product tadi. Berapa tadi? Salesnya by product 1.500. Sehingga net sales, ya kan, ada sales bersihnya 20.000 tambah 1.500. 21.500. Itu kalau metode yang kedua, by product revenue sebagai tambahan dari sales revenue. Ya. Lalu metode yang ketiga itu adalah by product revenue diakui sebagai pengurang dari COGS. Nah, berarti kalau di sini ya, kita naruhnya di mana? Naruhnya di sini nih, di komponennya COGS. Jadi salesnya isinya main product aja. Kemudian COGS, ada beginning inventory, ada total production cost, ada revenue from sales by product. Ya, jadi mengurangi. Tuh. Kurangi dulu. Maka COGS-nya bersihnya jadi berapa? 16.500 kurangi 1.500, 15.000. Gitu, ya. Ini metode yang ketiga. Ya, dia diakui sebagai pengurang dari COGS. Lalu yang keempat itu adalah by product-nya itu, by product revenue diakui sebagai pengurang production cost. Nah, berarti mana? Kita lihat production cost-nya mana. Ya. Itu adalah di sini. Ya. Dalamnya. Oke. Yang 1C itu harusnya COGS, berarti bukan yang ini yang keempat. Kalau COGS berarti udah bersih dulu. Ya, ini kan udah net production cost, lalu cost of goods available for sales-nya sekian dikurangi ending inventory. Udah dapat, nanti baru dikurangi dengan revenue of byproduct. Ya, jadi bentar, saya kayaknya pakai contohnya yang atas nih, lebih kelihatan gini. Masih mau jalan. Oke, ya di sini. Ya, jadi di sini salesnya 20.000, kemudian COGS-nya dapat di sini 15.000. 15.000 ini dikurangi dulu dengan 1.500 revenue from sales by product. Berarti dapat 13.500, baru dicari berapa gross profit. Itu 20.000 dikurangi 13.500, kemudian dikurangi marketing, dapat operating income, lalu di sini berarti nggak ada, other income-nya nggak ada, lalu income before tax-nya selesai. Paham metode 1C? Ya, jadi dia mengurangi COGS. Gitu perlakuannya. Bisa dibayangkan? Satu C, bisa? Paham? Paham, Bu. Oke, lalu yang 1D yaitu dia mengurangi production cost. Production cost itu berarti di sini kan, total production cost-nya dicari dulu. Ya, dia berarti gini, dia berarti bagian dari COGS. COGS kan beginning inventory, kemudian ada production cost. Nah, production cost-nya berapa? Sini 11.000 kali 1,5, kemudian dikurangi revenue from sales of byproduct. Berarti production cost bersihnya adalah 15.000. Di sini berarti COGS-nya berapa? COGS-nya di sini 13.625. Angkanya nanti agak berbeda-beda. Begitu. Ya. Nah, di metode yang 1D ini itu akan berbeda, yaitu nanti berapa nilai dari average cost-nya. Ya,
average cost-nya menjadi 1,3625. Kalau di sini yang pertama average cost-nya nanti beda, di sini masih tetap 1,5. Ya, kenapa beda? Karena di sini perhatikan dia di sini menjadinya 1350 beginning inventory ditambah 15.000, 16.350. Kalau yang tadi beda, 1.500 ditambah 16.000, 18.000. 18.000 dibagi 12.000 masih 1,5 per unitnya. Begitu. Ya. Jadi beda di sana. Oke. Sampai sini masih bisa ngikutin? Ya. Jadi kalau yang sebagai pengurang dari production cost, dia akan mempengaruhi biaya per unit dari biaya produksinya. Jadi lebih kecil gitu. Ya. Oke. Lalu yang berikutnya itu adalah metode yang keempat. Kalau metode yang keempat yaitu metode nilai pasar. Ya. Nah, ini agak berbeda di sini. Ya. Saya besarkan dulu. Nah, di sini ya, kalau metode nilai pasar ya, market value method. Oke. Ya, ini saya jelaskan dulu. Tadi kan metode 1 ada 1A, B, C, D. Kemudian recognition of net revenue diakui sebagai penjualan bersih tersendiri. Ya, jadi dia ada main product sendiri, net revenue-nya berapa, lalu ada by product, net revenue-nya berapa sendiri. Ya. Kemudian yang metode ketiga itu replacement cost method, itu transfer pricing, itu akan dijelaskan nanti di mata kuliah akuntansi manajemen semester berikutnya. Kalau di akuntansi semester 5. Kemudian metode yang keempat kita masuk market value method ya. Nah, market value method itu adalah dia memasukkan si by product itu menggunakan harga estimasi pasarnya. Ya, di sini kamu lihat. Jadi di sini main product, ya main produknya ada materials, labor, dan overhead-nya totalnya dapat $160.000, 40.000 unit. Kemudian sekarang kita lihat by produknya berapa, produk sampingannya. Ada market value-nya adalah 1,8, maka 5.000 unit kali 1,8, 9.000. Kemudian berapa estimasi laba kotornya adalah laba kotornya operating profit-nya 20% dari sales. Berarti 20% dari 9.000, 1.800. Lalu marketing and administrative expense 5% dari sales, 450. Maka totalnya adalah 2.250 sehingga bersihnya itu adalah 6.750. Kemudian sekarang berapa sih biaya pada saat split off? Tapi ini estimasi. Ya. By produknya setelah split off itu masih ada biaya tambahannya di proses lebih lanjut. Ada materials, labor, dan overhead. Totalnya 2.500. Maka dikurangi menjadi estimated value dari by product at split off itu 4.250. Lalu nilai 4.250 ini akan dikurangkan ya. Jadi pengurang dari nilai main product. Di 160.000 dikurangi dengan 4.250. Maka nilai net cost-nya main product 155.750 cost-nya. Maka berapa cost per unit untuk main product? 155.750 dibagi unitnya tadi ada 40.000 unit. Maka dapatnya 155.750 bagi 40.000 unit dapat 3.894 per unit. Terus sekarang berapa kalau untuk cost per unitnya by product? Ya, tadi kan kita sudah ngitung nih sampai sini. Ya. Ini itu 4.250 dengan pakai estimasi production cost after split off. Baru estimasi. Tapi ternyata actualnya itu adalah beda. Actualnya 2.300. Nah, ini dibalikin lagi. Kenapa dibalikin lagi? Karena kita mau tahu total cost-nya. Ya kan tadi ini total cost-nya 6.750 dikurangin after split off yang estimasi. Sekarang kita mau kuranginnya sebetulnya hanya 2.300.
Berarti total cost-nya itu adalah dibalikin lagi, add back, ditambahkan kembali, tapi yang actual production cost after split off, 2.300. Maka nilainya 6.550 total cost-nya. Dibagi unit yang diproduksi 5.000 by produknya, maka cost per unitnya 1,31. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Silakan. Dia mau tanya, kamu sambil buat catatan ya di buku textbook kamu masing-masing, ya, mana-mana aja. Karena ada, kalau kamu baca sendiri belum tentu paham ininya. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Sebelum saya masuk join product. Nggak ada? Dari saya belum ada, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi tadi by product, ya, rangkum. By product, cara mengalokasikan biayanya ada 4, kan? Ada metode recognition gross revenue, kemudian yang kedua net revenue, lalu cost method, sama market value method. Nah, yang metode yang pertama tadi gross revenue itu dibagi 4 lagi. Ya, yang pertama dimasukkan sebagai bagian dari other income, lalu yang kedua dimasukkan sebagai bagian dari revenue, kemudian yang ketiga diakui sebagai pengurang dari COGS, dan yang keempat diakui sebagai pengurang dari production cost. Ya, lalu ini yang market value method. Kemudian sekarang kita masuk bagaimana metode alokasi dari joint cost untuk joint produk bersama. Ya, ingat tadi produk bersama itu adalah produk yang dihasilkan dalam proses yang sama, satu proses dihasilkan beberapa produk, di mana setiap produk itu memiliki nilai atau value yang relatif tidak jauh beda. Kalau nilainya itu tadi salah satu itu lebih di bawah, ya bukan yang utama, maka tadi namanya by produk sampingan, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk metode alokasi joint production cost untuk joint product, ya. Yang pertama adalah metodenya market value method, ya, metode nilai pasar. Nah, di metode nilai pasar ini dicek dulu apakah produknya itu bisa dijual langsung pada saat split off, begitu titik pisah langsung bisa dijual, atau setelah titik pisah harus diproses lagi. Ada 2 kemungkinannya. Bu, contohnya yang pas habis titik pisah bisa langsung dijual apa, Bu? Misalkan ya, proses perusahaan yang memproduksi benang katun, ya, cotton itu dari tumbuhan cotton, ya, katun itu dia ada proses memisahkan si katunnya itu dengan biji katunnya, ya. Nah, itu proses memisahkannya itu dia terjadi langsung bareng-bareng gitu memisahkan. Nah, ternyata habis dipisah produknya jadi ada 2. Ada biji katun dan ada si calon benang katunnya ini. Ya. Nah, itu nanti sama-sama dua-duanya bisa dijual. Atau contohnya lagi kalau perusahaan yang bikin bantal kapuk. Ya, pernah lihat pohon kapuk nggak kamu? Dia pernah lihat nggak pohon kapuk? Atau kamu tahu nggak? Nah, oke, Farida pernah.
Kalau kamu punya nggak bantal kapuk? Ada nggak yang masih punya bantal kapuk atau bantalnya sudah pakai silikon semua? Ada yang punya nggak bantal kapuk? Saya, Bu, tapi di rumah. Ya, nah bantal kapuk itu dari kapuk, itu prosesnya pohon kapuk jatuh itu diambil, nah itu kapuknya dipisahin tuh dari bijinya. Nah, proses pemisahannya itu namanya joint production cost. Bersama-sama, nanti kepisah ada 2 bentuk produk. Ada kapuknya sama bijinya. Nanti dua-duanya bisa dijual. Nah, itu namanya joint product. Ya, jadi nilainya sama-sama nilainya sama-sama tinggi begitu. Tapi kalau kita waktu memproses bersama-sama ternyata ada produk yang sebetulnya kita prosesnya itu cuma satu, tapi iya ya bisa jadi produk yang lain, nilainya lebih kecil. Maka tadi namanya byproduct. Contohnya tadi waktu perusahaan manufaktur itu, perusahaan furnitur, dia lagi nyerut kayunya supaya halus, ya itu ada bubuk kayunya, ini kan bisa dijual juga gitu, tapi nilainya relatif lebih kecil, maka itu namanya byproduct. Ya, paham ya? Nah, sekarang metode alokasinya tadi byproduct sudah, sekarang yang joint product. Tuh. Nah, di sini kita lihat dulu, kalau dia bisa langsung dijual, jadi kapuk tadi begitu dia habis dipisahin, ada kapuk sama biji kapuknya bisa langsung dijual tuh. Nanti dijual ke orang yang bikin bantal kapuk atau kasur kapuk gitu. Nah, ini dijual lagi ke petani yang penanam pohon kapuk. Nah, maka ini namanya sellable at split off. Bisa dijual pada titik pisah. Tapi ada juga produk yang setelah produk bersama tadi dia harus diproses lebih lanjut baru dijual. Contohnya apa? Contohnya misalkan ya perusahaan yang buat benang wol, ya benang wol itu kan dari bulu domba tuh, ya. Nah, bulu dombanya habis dicukur, dulu saya pernah lihat tuh di Australia, saya datang ke orang yang peternak domba, dia mencukur bulu dombanya udah cepet banget, ada sampai ada lombanya tuh, lomba mencukur bulu domba, yang paling cepet yang menang gitu. Nah, terus itu si bulu dombanya tadi tuh diprosesnya pertama dipisah-pisah dulu. Nah, dipisah-pisah ada beberapa grade gitu. Ada grade A, B, C misalkan ya, ada yang sangat halus, ada yang sedang, ada yang kasar. Nah, proses pemisahannya itu namanya joint product. Ya. Produksi bersama prosesnya. Nah, di sana ada biayanya kan, ada orang yang bisa misahin itu, di sana ada biayanya namanya, di situ adalah biayanya joint production cost. Nah, habis dipisah-pisah, itu nggak langsung dijual, tapi setelah dipisah, dikasih warna dulu. Ya, nah proses pewarnaannya itu udah pisah-pisah kan, beda, mau satu warna kuning, warna hijau, warna biru misalkan, itu nah memisahkannya itu biayanya beda-beda lagi, sehingga tadi adalah namanya separable cost, gitu. Ya, jadi dia nggak bisa langsung dijual pada saat split off gitu. Nah, sekarang perlakuannya, bagaimana mengalokasikan biaya bersamanya ini, kita lihat. Ya, kalau dia bisa langsung dijual pada saat split off. Misalkan, ada joint product A, B, C, D diproduksi dengan biaya bersama sebesar 220.000. Kuantitas yang dihasilkan, A dapat 20.000 unit, B 15.000 unit, C 10.000 unit, dan D 15.000 unit. Produk A itu bisa dijual dengan harga $0,25, B $3, C 3,5, dan D $5. Ya. Kemudian this price are market value, nilai pasar pada produk pada saat split off point, pada saat dia titik pisahnya langsung bisa dijual dengan harga tadi. Ya. Kemudian manajemen memutuskan bahwa lebih menguntungkan jika diproses, jika produknya itu bisa diproses dulu baru dijual. Tapi tidak mengubah di split off point ini. Ya, sekarang
pertanyaannya adalah bagaimana mengalokasikan biaya bersama itu terhadap produk yang 4. Tadi kan ada biaya bersamanya 120.000. Ya. Maka cara memisahkannya kalau dia bisa dijual di titik split off. Maka di sini produk A unit yang diproduksinya 20.000, B 15.000, C 10.000, D 15.000. Nilai pasar pada saat split off 0,25, 3, 3,5, 5. Maka kalikan masing-masing total market value-nya ya, dapat 160.000. Maka ini dicari persentasenya. Produk A itu persentasenya adalah 5.000 bagi 160.000, 3,125. B 45.000 bagi 160.000, 28,125%. C 35.000 bagi 160 dan D 75 bagi 160. Dapat persennya. Maka alokasi dari yang 120.000 ini adalah kalikan dengan masing-masing. Berarti yang A adalah 3,125 dikalikan 120.000 dapat 3.750. Yang B sekian persen kali 120.000 ini juga D juga. Maka inilah joint alokasi dari joint cost-nya. Totalnya ini. Ya. Oke, kemudian kalau dibuat laporan berapa income statement-nya, ya, gross profit-nya dari masing-masing, maka kita bisa lihat ternyata gross profit-nya kalau dia dijual pada saat split off itu persentasenya sama. Kita lihat sales-nya, ini total unit sales-nya ini masing-masing, kemudian ending inventory-nya ini ya, dalam unit. Kemudian sekarang sales-nya berarti dikalikan. Tadi masing-masing kan ada harga jualnya, ya kan? Ini yang A itu harga jualnya adalah 0,25, B 3, C 3,5, D 5. Maka dikalikan ya masing-masing. Kemudian production cost. Production cost adalah biaya produksi. Berarti total yang diproduksi dikalikan dengan harga pokoknya. Ya. Ini tadi ini total, ini tadi harga alokasinya berarti dari mana tadi ini? Dari yang kita joint cost tadi yang udah dihitung. Ya. Production cost-nya, biaya bersamanya. Sudah dapat, kemudian dikurangi ending inventory. Ending inventory-nya adalah di sini. Dapat dari mana? Ending inventory-nya kan unitnya ada 2.000 dikalikan biaya per unit. Nah, biaya per unitnya berapa? Biaya per unitnya untuk yang A adalah 3.750 dibagi dengan unit yang diproduksi 20.000. Dari mana Bu 20.000? Tadi di soalnya ada dibilang. Produk A diproduksi 20.000, B 15.000, C 10.000, D 15.000. Maka tadi biaya production alokasinya ini dibagi ini. Itu dapat biaya per unitnya. Maka di sini ending inventory-nya berarti biaya per unit dikalikan ending inventory-nya. Di sini 2.000 kalikan ini tadi. Ya, 0,1875 dan seterusnya. Maka dapat COGS. Ya, production cost dikurangi ending inventory dapat COGS. Lalu dapat gross profit. Gross profit adalah revenue dari sales dikurangi dengan tadi COGS. Maka dapat gross profit percentage-nya. Dapat dari mana? Selalu dibagi dengan sales. Ya, 1.125 dibagi 4.500, 9.000 bagi 36, 7 bagi 28. Semuanya dapat 25% masing-masing. Ada yang mau ditanyakan untuk metode market value yang produknya langsung bisa dijual pada titik split off? Ada yang mau tanya? Silakan. Nggak ada? Jelas semuanya? Oke, saya lanjutkan dengan yang kedua. Nah, sekarang
jika produknya tidak bisa dijual pada split off, tidak bisa langsung dijual, berarti ya sudah titik pisah, dia harus diwarnain dulu. Atau misalkan sama-sama ada bikin sabun. Ya, sekarang banyak yang bikin sabun yang herbal ya, yang organik, kan bikin sabun, dah terusnya nanti dikasih essence. Jadi bikin sabunnya udah bareng-bareng tadi, terusnya sebetulnya bisa langsung dijual, tapi kemudian kita mau kasih warna aja biar kasih warna atau essence tambahan biar nanti harganya lebih keuntungannya lebih besar. Maka pada saat titik pisah tadi dia ditambahin dulu. Ya, ada yang dikasih misalkan essence melati lah, essence mawar lah atau apa gitu ya. Nah, itu berarti dia not sellable at split off. Nah, kalau not sellable at split off, maka dia ada hypothetical market value. Ya. Harga pasar hipotesis. Ya. Jadi di sini ada ultimate market value. Ya. Kemudian ada subsequent processing cost. Subsequent itu sesudah, berarti biaya pemrosesan setelah titik pisah, after split off. Ya, sini nilainya yang tadi, ultimate market value-nya ada 0,5, 5, 4,5 dan 8. Kemudian biaya pemrosesan setelah dipisah 2.000, 2.000, 10.000, 10.000, 28.000. Maka di sini kita lihat hitung, ya. Nah, kamu sambil di bukumu kasih tanda ya, karena nanti kamu akan lebih mudah. Nanti kasih tanda A, B, C, D gitu ya. Oke, ini produknya A, B, C, D. Ini ultimate market value-nya, ya, dari sini datanya. Kemudian di sini dikalikan ultimate market value-nya, dikalikan unit yang diproduksi, masing-masing dikalikan. Ya, ini 250.000. Ini kasih ultimate market value dikasih tanda A. Kamu kasih tanda di sini A ya. Kemudian processing cost after split off. Ini tadi udah ada dari soal nih. Ini processing cost after split off dimasukkan. Ini dikasih tanda B di atas ya. Maka di sini hypothetical market value kamu kasih tanda C. C itu sama dengan A dikurangi B. Ya, ultimate market value dikurangi dengan processing cost after split off. Ya. Jadi kalau yang A berapa? 10.000 kurangi 2.000, 8.000 dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau mengalokasikan joint production cost-nya. Di sini kasih tanda D. Ya. D itu kamu cari dulu ya. Percentage of allocation-nya itu adalah ya 120.000 dibagi 200.000, 60%. Ya. Di sini 120.000 bagi 200.000, 60%. Maka alokasinya ini adalah persentase ini dikalikan hypothetical market value. 60% dari 8.000, 4.800, 60% dari 65.000, 39.000, dan seterusnya. Seperti ini. Maka total production cost, total biaya produksi adalah biaya produksi pada saat titik sebelum pisah ditambah setelah pisah. Ya kan? Berarti mana? Kalau ini tadi saya kasih tanda A, B, C, D, di sini E, maka E sama dengan ini processing cost after split off ditambah dengan biaya sebelum split off. Ya kan? Berarti A, B, C, D. B tambah D. E sama dengan B tambah D. Paham? Paham? Ada yang mau tanya? Kemudian kalau total production cost percentage berarti ini adalah 6.800 dibagi 170.000, 68%. Ini begini 5,3 dan seterusnya. E dibagi ini
F ya. Ini total production cost percentage, dibagi sales berarti. Berarti E dibagi A, ini ya. 6.800 bagi 10.000, 49.000 bagi 75.000, 31.000 bagi 45.000, 83.200 bagi 120.000. Oke? Ya. Nah, kemudian kalau dibuat laporan tadi gross profit, berbeda dengan yang kalau dipisah bisa dijual pada split off, maka persentasenya ternyata beda. Kalau yang tadi persentasenya sama 25% semua. Tapi kalau dia bisa dijual pada saat dijualnya itu setelah diproses lebih lanjut, itu beda. Ya. Kenapa beda? Karena ada tambahan biayanya, further processing cost. Ini. Ya, makanya total cost-nya jadi beda. Begitu. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya? Ibu maaf. Ya, Bu, yang kajian tadi tuh yang D itu Bu, tolong diulang Bu, saya tadi. Yang mana? Yang mana? Lihat. Ini kan A ya, dikasih kode kan? Sebelumnya ya, gitu. Kan A, B, C, D, E, F. Ya. Yang D, Bu. Yang mana lihat? Yang D. Yang D, A, B, Ya, C, D. Appointment, apportion of joint production cost-nya. Apportion-nya itu adalah, kamu tadi kan udah dicari dulu nih persentase. Ya, ini kan udah dicari nih sampai hypothetical market sudah, kemudian ini total joint cost-nya kan tadi 120.000. Berarti persentasenya untuk masing-masing adalah, ini cari dulu 120.000 dibagi 200.000, dapat 60%. Maka alokasinya adalah 60%, kalau untuk A 60% dari hypothetical. Ya, dari 8. Gitu. Kalau yang B berarti 60% dari 65 dan seterusnya. Oke? Paham? Lihat. Yang 120.000 itu dapat dari mana ya, Bu? Nah, 120.000 kan tadi joint cost-nya di awal ceritanya tadi. Ingat nggak? Yang di awal ini. Oh, ada di soal ya, Bu ya? Ya, nih, yang di sini kan. Satu perusahaan memproduksi A, B, C, D dengan joint cost 120.000. Oh iya, Bu. Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Oke. Ya, saya bisa lanjutkan. Nah, kemudian metode yang kedua setelah metode market value itu adalah metode unit cost method, average unit cost method. Ini metode yang paling simple. Ya, dia adalah membagi total joint cost-nya dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Tadi joint cost-nya 120.000, yang diproduksi berapa? 60.000. Dari mana 60.000? Tadi ceritanya di atas, dibilang A 20.000 unit, B 15.000, C 10.000, D 15.000, totalnya 60.000. Berarti rata-rata cost per unitnya adalah $2 per unit. Maka alokasinya adalah, ya, yang A itu adalah unitnya diproduksi 20.000, 20.000 kali 2, 40.000. B 15.000 kali 2, C 10.000 kali 2, D 15.000 kali 2. Total 120.000. Ini metode yang paling simpel, sederhana. Ya. Tapi metode yang paling simpel ini ketepatannya juga paling rendah karena paling simpel gitu. Oke. Metode yang ketiga dia namanya average. Weighted average. Kalau ini average, ini adalah weighted average. Kalau weighted average dikasih bobot. Ya. Jadi di sini ada bobotnya, misalkan produk A itu dia 3 poin, produk B 12 poin, produk C 13,5 poin, produk D 15 poin, ada bobotnya. Maka cara menghitungnya, alokasi biayanya
kalikan dulu masing-masing unitnya dengan poinnya. Ya, maka dapat poin unit tertimbang. Nah, ini satunya masih unit. Baru dari sini itu dicari biaya per unitnya 120.000 dibagi tadi total number of weighted unit 600.000. Ya, ini salah nih, bukan 60.000, 600.000. Dapat 0,2. 0,2 baru dikalikan dengan masing-masing total unitnya. Dapat ini. Oke. Ya, jadi weighted average dia rata-rata tertimbang namanya. Jadi rata-rata tertimbang dia dengan mengalihkan poin masing-masing. Ini sudah lebih akurat dibandingkan metode yang average begitu. Nah, yang keempat itu adalah namanya quantitative unit method. Nah, kalau quantitative unit method itu ya, itu digunakan ya ketika dia untuk mengalokasikan joint cost di mana satuan dari masing-masing produk yang dihasilkan itu beda. Misalkan yang satu bentuknya dalam galon, yang satu dalam liter, yang satu dalam apa lagi, ya. Jadi jika masing-masing hasil joint produknya ini satuannya berbeda, maka dia harus disamakan dulu, begitu intinya. Lalu nanti dari situ baru dihitung berapa alokasinya. Nah, biasanya juga kalau di sini itu ada produk yang dia istilahnya sampah, waste, dibuang. Ya, contohnya di sini misalkan kayak memproduksi, misalkan ya, ini saya kalau dulu saya nggak tahu benar apa enggaknya, tapi secara proses ya, tapi secara simpel dulu kalau guru saya waktu SD bilang ini, tempe ampasnya dibikin tahu ampasnya dibikin oncom ada ampasnya dibuang. Nah, itulah waste. Gitu. Si waste inilah yang, nah masalahnya adalah si waste ini itu nanti kan ada jumlahnya. Maka jumlah waste ini sebetulnya ada biayanya. Biayanya ini karena dia dibuang, maka biaya dari waste ini akan dialokasikan ke produk yang nggak dibuang. Gitu. Ya. Nah, oke, di sini dicontohkan misalkan using dengan quantitative method, misalkan ada joint allocation cost sebesarnya $40, ya. Nah, kita mau mengalokasikan si biaya $40 per ton ini ke masing-masing produk dari yang dihasilkan. Ya, ada coke, ada coal, ada benzol, ada sulfat amonium sulfat, ada gas, dan ada waste-nya yaitu air. Nah, karena ada waste, maka 100 di sini ada pound di sini ya. LEBs itu bacanya pound ya. 100 pound ini akan, karena dia dibuang, maka ada biaya yang harus dibebankan ke unit yang nggak dibuang. Ya. Maka dibebankan dulu di sini, di akhirnya nambah 1320 menjadi, di sini ada distribusi dari waste-nya. Bagaimana mendistribusikannya? Adalah 1320 dari 2000 dapat persen, kemudian dikalikan dengan, nanti persennya dikalikan dengan si 100 ini. Ya, kan dia ada tambahannya 1320 dibagi, harusnya dibagi 2000, tapi dia dibaginya adalah 1900. Nah, dia dapat ini. Ya. Kemudian yang lain juga sama, 120 dibagi 1900 dan seterusnya. Jadi ada 100 pound yang akan dibagi. Maka totalnya weights-nya itu adalah ditambah 1320 ditambah 69,474. Lalu ini ditambah masing-masing, sudah dapat, totalnya akan jadi 2000 lagi karena sebagian tadi sudah ditanggung ya, yang si 100 ini sudah dialokasikan.
Baru dari sini kita mengalokasikan biaya joint cost yang $40.000. Gimana mengalokasikannya? 138,9,474 per 2.000 dikali 40.000. Dapat alokasinya. Ya, sebetulnya ini logika biasa aja, nggak ribet ininya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Chapter 8. Ibu, Ya, Disa. itu untuk rumusnya selalu sama kan ya, Bu? Yang mana? Yang kayak yang hasilnya 69474 itu kan dari yang awal ya, Bu. Yang 1.320. Oh, dibaginya bukan dibagi 2.000. Tapi dibagi, udah dikurangin dengan ini. Karena ini yang mau dibagikan. Ya. Iya, rumusnya selalu kayak gitu kan ya, Bu? Ya, jadi dikurangi dengan 2.000 totalnya, 2.000 pound dikurangin waste-nya berapa. Ke pembaginya itu. Nanti kan ini akhirnya 100 ini terbagi di sini kan. Si 100 ini mau kita alokasikan di sini nih, tadi di masing-masing. Kayak ini. Dan sudah dialokasikan, baru ditambahkan. Jadi totalnya sekarang dia bukan lagi aslinya, tapi ditambah yang alokasi dari waste-nya itu. Gitu, Adisa. Kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Chapter 8 nggak susah. Ya, maksudnya dia logikanya lebih sederhana dibandingkan chapter 6 dan 7. Ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, tolong latihannya dibuat. Ya, di situ ada join product. Ada, kamu lihat 82 by product costing market value method yang Logan Company. Kemudian joint product costing ada market value yang E83 sama joint product costing yang E84. Jadi di situ ada dua tuh yang E84. Ada joint product dan ada by product gabung di situ lokasinya. Ya. Ya, 2 soal itu aja. Oke, yang pekan lalu yang 2 soal, ada yang mau ini? Kita masih saya bahas yang 2 itu. Ada yang mau sharing? Silakan. Ya, Suci silakan. Suci sama Azahra ya, silakan. Saya yang E712 ya, Bu. Ya, silakan. Saya izin share screen yang E79 ya, Bu. Ya. Oke, Suci. Bentar. Ibu udah kelihatan belum ya? Ya, sudah. Oh, Azahra dulu ya. Iya. Oke, sebentar sini. Azahra soal nomor berapa itu? Bisa dibesarkan dikit lagi, Azahra? E79, Bu. Ini 79. Jadi E79 itu dia production shrinkage in process costing dengan metode FIFO. Berdasarkan keterangannya itu di WIP awal itu di cooking ada 10.000, lalu syrup started in process in cooking department itu ada 27.000,
Lalu unit transfer ke cooking department itu ada 40.000, itu di mixing department. Lalu ada unit receive from mixing department itu 40.000 dari mixing ke cooking. Lalu ada unit transfer to bottling department itu 37.000. Maksudnya unit transfer ke bottling department itu 37.000. Lalu unit receive from cooking department itu ada 37.000 dan WIP endingnya itu 8.000. Yang dicari ini yang produk yang hilang ya. Terus step pertama itu menghitung unit equivalentnya. Nah, karena ini soalnya departemennya 2, maka penulisannya itu ada from presiding department. Lalu ada material, ada labor, ada overhead. Yang pertama itu di bagian equivalent units in beginning inventory from presiding departmentnya itu kosong karena 10.000 dikali 0%. Lalu selanjutnya di material itu ada 2.500, itu dari 10.000 dikali 25%. Yang 10.000 itu didapat dari yang WIP awal. Lalu labornya 7.500, itu dari 10.000 dikali 75%. Lalu overheadnya 7.500, itu dari 10.000 dikali 75%. Selanjutnya ada equivalent units installed and completed during the current period. Itu ada 27.000. 27.000 ini dari yang ditransfer ke bottling departemen dikurang WIP awal, yaitu 37.000 dikurang 10.000. Untuk material labor dan overheadnya sama-sama 27.000 karena 100% dikali 100%. Lalu ada equivalent units in ending inventory itu 8.000. Ini dilihat dari yang keterangan di soal. Lalu untuk materialnya itu 8.000 dikali 100%. Jadi 8.000. Lalu untuk labornya 6.000. 6.000 ini karena 8.000 dikali 75%. Lalu ada overhead itu 6.000 dari 8.000 dikali 75%. Lalu diperoleh total equivalent units-nya untuk total presiding department 35.000, untuk total material itu 37.500, untuk total labor itu 40.500 dan overhead juga 40.500. Step kedua itu menghitung rata-rata unit equivalent-nya. Caranya itu dengan cara biaya atas unit input yaitu WIP awal pada masing-masing departemen sebelumnya. Lalu ada material, labor, dan overhead. Itu dibagi dengan unit equivalent yang dihitung tadi. Jadi untuk cost added during the current period itu ada keterangannya berdasarkan di soal itu dari from presiding department itu 10.850. Lalu material itu 1.500, labornya 2.430, overheadnya 3.645. Dibagi dengan total equivalent unit yang dicari tadi yaitu 35.000, 37.500, 40.500 dan juga 40.500. Diperoleh hasil cost per equivalent unitnya. Untuk from presiding department itu 0,31, untuk material 0,04, untuk labor 0,06 dan untuk overhead 0,09. Selanjutnya membuat laporan cost production reportnya dari Lanai Incorporate untuk cooking department untuk bulan Desember. Yang pertama itu di quantity schedule-nya. Untuk beginning inventory itu persentase materialnya 75%, labornya 25%, overhead-nya 25%, dan kuantitinya itu 10.000. Dan untuk started in process period-nya itu 40.000. Ditotalkan totalnya 50.000. Lalu ada transfer to bottling department 37.000. Untuk ending inventory itu persentasenya ada 100%. Untuk material ada 75% untuk labor dan 75% juga untuk labor. Dengan kuantitinya 8.000, sehingga diperoleh loss in process-nya itu 5.000. 5.000 ini diperoleh dari 50.000 dikurang dengan penjumlahan dari 37.000 ditambah 8.000, hasilnya 5.000.
Lalu untuk cost start to department, ada total cost, ada equivalent unit, ada unit cost. Untuk beginning inventory itu total cost-nya ada 2.920. Data-data dari total cost ini ada di soal. Jadi untuk from proceeding department-nya ada 305, untuk materialsnya ada 140, untuk factory overhead-nya ada 3.575. Lalu dijumlahkan hasilnya 3.575 untuk total cost in beginning inventory. Lalu ada cost added during the current, itu ada from proceeding department, lalu materials, lalu labor, dan factory overhead itu ada keterangannya di soal, lalu totalnya itu 18.425. Untuk equivalent unitnya ada 35.000, 37.500, 40.500, lalu 40.500 yang sudah dicari tadi. Lalu dimasukkan juga unit cost-nya, ada 0,31, ada 0,04, 0,06, dan 0,09. Lalu dijumlahkan untuk total cost charge to department ada 22.000. 22.000 ini diperoleh dari total cost in beginning inventory yang 3.575 ditambah 18.425. Jadi hasilnya 22.000. Lalu masih ada lanjutan dari ininya production report-nya, yaitu cost accounted for as follows. Jadi ada keterangan units, ada keterangan current percent, ada keterangan equivalent units, ada unit cost dan total cost. Untuk yang ditransfer dari cooking ke barrel department itu from beginning inventory itu ada totalnya 3.575. Ini diambil dari total cost in beginning inventory tadi. Lalu ada cost to complete this period, ada keterangan materials, labor, dan overhead. Untuk unitsnya itu 10.000, sama semuanya diperoleh dari WIP awal. Lalu dikali dengan, lalu ada current persennya untuk materials 25, untuk labor 75, untuk factory overhead itu 75. Lalu untuk memperoleh equivalent unit itu, dikalikan units dengan current persen. Jadi 10.000 dikali 25 itu ada 2.500, 25% maksudnya. Lalu ada 10.000 dikali 75% ada 7.500. Lalu ada 10.000 dikali 75% 7.500. Lalu untuk unit cost-nya yang diperoleh tadi itu ada 0,04, 0,06, dan 0,09. Lalu dikalikan equivalent unit ini dengan unit cost, totalnya itu ada 100, ada 450, ada 675. Lalu dijumlahkan juga dengan 3.575 ini diperoleh total cost yaitu 4.800. Selanjutnya ada started and completed this period, itu ada 27.000 dengan current persennya 100%. Lalu equivalent unitnya 27.000. Lalu untuk unit cost-nya 0,05, ini 0,50 maksudnya. Ini diambil dari total cost charge to department tadi. Untuk total cost-nya diperoleh 13.500. Masih yang di started and complete this period itu diperoleh dari 27.000 dikali 0,50. Lalu ditotalkan 4.800 ditambah 13.500 diperoleh total cost transfer to finishing debt-nya itu 18.300. Selanjutnya ada WIP di ending inventory. Untuk from proceeding department, materials, labor, dan factory overhead itu ada 8.000 yang diperoleh dari data di awal. Lalu untuk current persennya ada 100% untuk proceeding department, materialsnya 100%, labornya 75%, dan factory overheadnya 75%. Untuk equivalent unitnya ada 8.000,
8.000 di material, lalu 6.000 di labor, dan factory overhead-nya 6.000 dikali dengan unit cost-nya yang diperoleh tadi ada 0,31, lalu 0,04, lalu 6.000 dikali 0,06, lalu 6.000 dikali 0,09. Lalu total yang dihasilkan ini totalnya itu 3.700 dan diperoleh hasilnya itu 22.000, total cost accounted for-nya dari 18.300 tadi ditambah dengan 3.700. Lalu untuk jurnal entry-nya itu WIP dibuat Bottling Departemen pada debitnya 18.300, pada WIP Cooking Departemennya 18.300. Ya, oke, iya betul ya, Zahra dan yang lainnya sudah tepat. Kalau sebetulnya kalau yang shrinkage sih sebetulnya mudah kan ya, karena shrinkage itu kan tidak dihitung dalam, jadi dianggap nggak ada kan yang ini ya. Ya, terima kasih ya Zahra. Ya, makasih juga Bu. Izin melatih diskusikan ya Bu. Ya, kemudian berikutnya Suci ya. Silakan Suci. Depan kita latihan yang chapter 8 ya. Depan latihan chapter 8, minggu depannya lagi chapter 11 departmentalization, lalu 2 minggu terakhirnya nanti ke chapter Sudah terlihat belum? ya, sudah sekarang. 17 average cost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk instruksi soal F17 itu membuat cost production report dan jurnal umum packing departemen dengan menggunakan production shrinkage kepada average cost. Nah, langkah pertama itu kita membuat kita menghitung equivalent unitnya. Nah, pada equivalent unitnya itu ada equivalent unit transfer out pada material dan cost-nya itu. Untuk equivalent unit transfer out pada material dan conversion cost-nya itu 49.000, itu sudah ada diketahui oleh soal. Equivalent unit inventory itu pada material 6.000 dapat dari 6.000 kali 100% yang komplit, dan conversion cost-nya itu 4.200 didapat dari 6.000 dikali 70% yang komplit, dan ditotalin untuk material sebesar 55.000 dan conversion cost-nya itu 53.200. Yang kedua itu ada itu mencari cost per equivalent unitnya. Pertama kita cari dulu cost in beginning inventory pada material. Ada material itu 1.900 sudah diketahui soal. Conversion cost-nya itu 240. Cost edit during the current period itu 20.100 dolar, dan conversion cost-nya itu 5.080. Kita totalin untuk material itu 22.000. Conversion cost-nya itu 5.320, dan rate-nya sebesar 25.200 dibagi 22.000 dibagi 25.000 cost per equivalent unit materials, dan conversion cost-nya itu 0,1. Selanjutnya itu membuat cost of production report-nya. Pertama kita tentuin dulu, kita membuat quantity schedule dulu. Pertama itu ada beginning inventory dengan quantity 5.000, started in inventory-nya pada material 100% complete, conversion cost-nya itu, terus in process-nya itu complete, dan dengan quantity 5.000.
Selanjutnya ada costing to department. Nah, yang pertama itu ada costing itu 240 ditotalin jadi during the current period. Pertama itu ada material dengan total cost 2.100 dan ekivalen unit 55.000 dan unit costnya itu 0,4 dolar. Terus conversion costnya itu untuk total costnya 5.080, ekivalen unitnya 53.200, unit costnya itu 0,1. Dan untuk total cost during the current period itu sebesar 25.150. Nah, total untuk costing to departemennya itu untuk total costnya untuk total beginning Februari ditambah sama cost during the current period, dan untuk unit costnya itu 0,5. Nah, yang terakhir itu cost accounted for as follow. Pertama ada transfer to revenue department, unitnya 46.000, persen kontribusinya 100%, ekivalen unit 49.000, unit costnya itu 0,5, dan di total costnya itu 24.500, jadi dapat dari 0,5 dikali 49.000. Selanjutnya ada work in process in the inventory. Pertama itu ada material dengan unitnya 6.000 yang sudah ditentukan oleh soal. Hasil komplit itu 100, ekivalen unitnya 6.000, dan unit cost itu 0,4. Nah, 0,4 untuk total cost pada material itu 2.400. Jadi dapat dari 0,4 dikali 6.000. Conversion cost-nya itu unitnya 6.000, conversion komplitnya 70%, ekivalen unitnya 4.200, unit cost-nya itu 0,1, dan total cost untuk conversion cost-nya 4.420, jumlah menjadi 2.820 dolar, 4.500 untuk 7.320. Untuk journal entry-nya itu work in process refining department pada debitnya 20, refining department pada 4.500. Ya, baik, terima kasih Suci. Ya, jadi yang soal 712 ini itu adalah contoh kasus di mana informasinya itu adalah hanya ada biaya materials dan conversion cost. Ya, jadi kalau kamu lihat di sana di cost charge-nya juga cuma 2 itu, sehingga kita pun mengubah di sini tidak satu-satu, ya, tidak ada materials, labor dan overhead, gitu ya. Kalau misalkan ya di datanya itu adalah di bagian inventory-nya itu masih ada persentasenya sekian materials lalu conversion sekian. Nah, kemudian tapi di cost-nya itu ada masing-masing. Ya, di cost-nya itu ada materials, kemudian ada labor, ada overhead, maka nanti pasti waktu mencari unit ekivalen dan seterusnya itu diuraikan tiga-tiganya ada. Ya, tapi kalau contoh di sini dia nggak ada yang conversion-nya. Yang labor dan overhead-nya nggak ada cost-nya. Dia langsung jadi satu conversion, maka cuma ada 2 kolom. Paham ya maksud saya ya? Oke? Yang lain paham? Ya, untuk yang chapter 8, kamu kerjakan dulu di rumah, nanti pekan depan kita 1 hari khusus latihan chapter 8, dan kalau ada yang masih tanya chapter 7 untuk spoilage, yang
bukan shrinkage ya. Jadi produk yang spoilage, produk yang hilang karena bukan shrinkage tapi karena dia spoilage, gitu. Oke? Ya. Baik, terima kasih banyak semuanya.